gitu. Mas Gusma, tidak hanya kita saja tapi ternyata Yusuf Kala pemirsa juga mau menyampaikan pesan. Kita akan dengarkan dulu pemirsa. Ternyata kebetulan aja. Kamu bentar ya Pak. Ya, sorry ya Kak. Ayo, satu orang. Ya, sebentar ya, sebentar. Ayo, ada yang bantu saya lagi? Ya, pegang dulu teman-teman ya. Teman-teman bisa dapat geser sedikit di situ nggak? Dapat ya? Mbak Glory kalau mau HP sini. Ya, HP coba. Oke. Ya. Bentar. Ya, tolong bantuin sini ya. Oh iya. Nah, ini HP-nya Mas. Oke. Aduh, banyak sekali HP-nya. Ya, sudah dipakai. Oke. Ya. Silakan. Pak, untuk makna pertemuan hari ini dengan Paus apa seperti apa? Ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak JK dan Pak Dubes ya. Kapasitas Istiqlal itu pertama kami penyelenggara ya, penerima tamu dari Paus. Insya Allah kita di Istiqlal ini sudah punya standar bagaimana menerima tamu VVIP seperti hanya kepala negara Vatikan ini dan juga sebagai orang nomor 1 di Katolik ya kan. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Tapi poin yang sangat penting dengan kehadiran Paus di sini, pertama adalah dipilihnya Indonesia untuk berkunjung itu satu kebanggaan tersendiri buat kita sebagai warga bangsa Indonesia kan. Meskipun kita ini bukan negara mayoritas Katolik ya, tetapi beliau memilih ke sini itu pasti ada sesuatu yang istimewa di Indonesia. Walaupun kita berbineka tapi tetap tunggal ika, dan ini satu poin yang sangat penting untuk kita pelihara ya. Dan yang kedua bahwa kami juga nanti akan membuat satu pernyataan bersama dengan Paus dengan dua topik utama, yaitu pertama adalah masalah kemanusiaan, humanity, dan yang kedua masalah environment. Dan ini kita akan mencoba untuk menggunakan bahasa agama di dalam mengungkapkan betapa perlunya memperhatikan masalah kemanusiaan ini dan juga masalah lingkungan hidup ini. Tanpa bahasa agama itu susah partisipasi aktif bisa tercapai, karena bahasa agama itu berasal dari lubuk hati yang sangat dalam. Maka itu Istiqlal ini kita juga mengenal apa yang disebut dengan ambassador gathering. Kami mengundang juga para diplomat berdiskusi bagaimana menggunakan bahasa agama dalam memainkan peran-peran diplomatik ini. Di samping itu juga Istiqlal ini banyak sekali kegiatan kita lakukan. Jadi Istiqlal itu bukan hanya tempat beribadah ya, tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak JK sebagai Ketua Dewan Masjid, bagaimana diberdayakan oleh masjid itu kan. Dan insya Allah ke depan yang terakhir buat saya nanti ditambahkan oleh beliau, bahwa apa sesudah ini nanti, tentu kami juga akan tindak lanjuti pesan-pesan Pope dan pesan-pesan peserta lintas agama tadi dialog ini untuk masyarakat kita semuanya. Kita sungguh sangat yakin kalau umat beragama itu menjalankan agamanya yang benar, maka akan tercipta kedamaian yang sejati. Makasih. Makna dari Apa? bagaimana keberagaman agama ini dan kedatangan Paus? Iya, kita hadir di sini dua hal. Kita ada perbedaan soal keyakinan, soal apa. Tapi ada persamaan. Jadi kita bicara kebersamaan kita yaitu dua hal. Bicara kedamaian dan kemanusiaan. Paus selalu bicara dua hal ini. Dan kita juga yakin bahwa inilah masalah yang bisa mempersatukan kita apabila kita bicara kedamaian, kemanusiaan, kemajuan. Dan karena itu maka kita dulu di sini, berdiri di sini di antara dua Istiqlal dan katedral. Dua hal yang secara keyakinan dan simbolis mempersatukan kita. Jadi kita lebih banyak bicara kesamaan dan perbedaan. Nah, itulah yang kita selalu utamakan. Mudah-mudahan kunjungan Paus ini kedamaian, kemanusiaan. Tadi mulai lagi baru tentang environment, masa sekarang. Itu menjadi bagian untuk kebahagiaan ataupun kerusakan manusia pada masa datang. Pak JK kan dari sejak kedatangannya tanggal 3 sangat mencuri perhatian Paus Fransiskus. Apa nilai-nilai yang bisa dipelajari oleh kita semua Pak dari sosok Paus Fransiskus Pak JK? Ya, pemimpin agama memang berbeda ya. Kalau agama lain tidak struktural, tapi Katolik itu struktural. Ya, jadi karena itu maka Paus itu sangat penting.
di sini posisinya. Kenapa kita bersambut dengan baik? Kedua, karena beliau ini seperti kata tadi, dimanapun dia berada selalu menampilkan sosok sederhana dan penuh dengan kedamaian. Orang kita tidak pada bicara agama. Di sini kita tidak bicara agama. Karena kalau kita bicara agama, kita pecah. Tapi kalau kita bicara kedamaian dan kemanusiaan, kita bersatu. Di situ inti daripada kunjungan ini. Pak JK, kan isu kemanusiaan menjadi salah satu joint declaration ya Pak. Sementara di Indonesia masih ada sejumlah isu kemanusiaan dan juga hak asasi manusia yang menjadi sorotan. Bagaimana nanti? Justru itu, kalau tidak ada soal lagi, kita tetap perlu bicarakan. Justru karena masih ada persoalan, masa kita bicara kemanusiaan. Pak, salah satu isu yang penting juga kemarin disampaikan bersama dengan Presiden Jokowi juga terkait dengan perdamaian di Palestina. Dan memang dari Paus sendiri menyatakan bahwa yang namanya peperangan itu adalah kekalahan. Kalau Pak JK sendiri sebagai yang juga selama ini mengadvokasi isu-isu perdamaian dunia seperti apa? Akhir daripada kedamaian itu peperangan. Dan akhir peperangan itu kedamaian. Jadi artinya kalau kita bicara presiden, mari kita akhiri dengan perdamaian. Joint statement apa ya, Prof? Kenapa tidak diajak Okay. Supaya jangan terjadi kita bicara tentang keyakinan. Yes. English, please, what the significance of this visit of the Pope is here in Indonesia and in the mosque? Pope is the most important leaders of the Catholic, of course, yes. And we are very eager because points usually, everywhere, every day, is talking about and pushing about peace and humanity. That's why now on this peace and humanity very important issues of the world. Many conflicts in the world, many issues, humanity everywhere affected by conflicts. That's why I think Pope is here. Is the symbol of how the world should be propose peace and humanity. Prof, isi joint statement kurang lebih garis besarnya seperti apa ya, Prof? Ya, dua hal joint statement kita nanti itu ya. Seperti tadi yang intinya disampaikan Pak JK, ya, bagaimana menciptakan kedamaian. Ya, jadi humanity itu sangat penting. Isu humanity ini sangat penting karena kita bicara tentang humanity is only one. Apapun agamanya, humanity is the same. Dan yang kedua adalah environment, lingkungan. Tidak ada humanity tanpa environment yang bagus. Cukup. Ya, kan waktunya sangat terbatas. Oke, terima kasih. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.